Dan untuk siaran ulangnya nanti Anda bisa dengarkan secara utuh di podcast KBR Prime, search Ruang Publik. Baik, dan yang jelas pagi ini kita masih ngobrolin soal upaya mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan bersama Yayasan Care Peduli. Dan pagi ini saya juga terhubung dengan Ibu Bonaria Siahaan selaku CEO Yayasan Care Peduli secara virtual ya, melalui aplikasi Zoom. Dan pagi ini saya juga akan bacakan satu persatu beberapa WhatsApp dan juga eh, live comment ya di YouTube channel Berita KBR. Sudah banyak banget ternyata. Luar biasa loh Ibu. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh jawaban dari Ibu Bona ya. Oke, tapi sebelumnya ini terkait dengan kampanye secara global 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kira-kira aksi dan kolaborasi apa saja nih yang dilakukan oleh Yayasan Care Peduli kali ini? Ya, baik. Jadi tahun ini merupakan tahun yang ke-30 ya dari peringatan 16 Days of Activism ini. Nah, kita di Yayasan Care Peduli tentunya sesuai dengan misi kami ya, memperjuangkan kesetaraan gender, di mana kekerasan berbasis gender itu merupakan salah satu persoalan yang masih terus ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, sehingga kami mengusung tema mengubah narasi. Nah, di sini ada dua hal sebenarnya. Mengubah narasi itu pertama tentunya bagaimana kita lebih mengangkat ulasan-ulasan yang lebih dalam, apa sih penyebab kekerasan berbasis gender ini. Jadi kalau kita lihat dalam masa pandemi ini lebih banyak ya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga terhadap anak. Tetapi seringkali berita itu berhenti di peristiwanya, sehingga tidak banyak mengangkat akar permasalahannya apa, dan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan kultur ya. Okay. Nah, sehingga kita ingin mencoba untuk bagaimana narasi-narasi mengenai kekerasan diangkat. Kedua adalah bagaimana kita mengubah narasi, jangan lagi lah cerita-cerita tentang kekerasan terhadap perempuan atau anak lagi. Ceritalah tentang pemberdayaan perempuan, anak-anak, tentunya itu dengan adanya eliminasi kekerasan. Nah, untuk hal itu maka kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Pada hari H pertama ketika dimulai 25 November, kami bekerja sama dengan UN Women menyelenggarakan talk show ya. Ada beberapa pembicara narasumber yang mewakili dunia media, dunia entertainment, kemudian juga dari Komnas Perempuan dan ada Badan UN juga yang memberikan perspektif ya peran media di dalam upaya melawan kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu satu. Nah, kemudian kami melakukan tentunya berbagai social media campaign, jadi berbagai informasi yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, karena banyak orang tidak tahu ya, bahkan angkanya saja banyak yang tidak tahu. Okay. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan, seperti hari ini juga akan ada discussion ya, teman-teman boleh ikuti. Ini apa hubungan antara kekerasan domestik ya, kekerasan dalam dunia domain pribadi dengan kekerasan dalam dunia kerja. Nah, kemarin tanggal 1 Desember kami juga melakukan satu dialog dengan anak remaja, baik perempuan dan laki, untuk bicara kekerasan berbasis gender ini, karena khusus untuk anak remaja, bullying itu termasuk harassment, dan kalau boleh dibilang selama pandemi juga terjadi peningkatan berbasis cyber ya, di mana banyak anak-anak mengalami harassment seksual ataupun bullying. Nah, ini jadi beberapa kegiatan yang kami lakukan dan tentunya tidak berhenti di 10 Desember. Kebetulan juga saya sampaikan kami bekerja sama dengan berbagai care yang berada di Asia Pasifik akan melakukan satu campaign pada 9 Desember di mana kita akan mengundang berbagai narasumber dari beberapa negara untuk bicara mengenai why gender-based violence must be eliminated. Dibuka untuk umum juga? Ya, nanti kita buka Mas, jadi stay tune lah di website kami dan social media kami. Baik, boleh tahu nih websitenya dan sosial medianya biar dicatat dari sekarang, Ibu Bona? Ya, www.carein.org.id www.care.in IND, oke. Ya. .org.id. Baik. Untuk sosial medianya, Instagram mungkin? Yayasan Care Peduli. Yayasan Care Peduli. Baik, jadi satu ya tanpa spasi ya.
Baik, Ya, langsung di-follow dan langsung stalking deh. enggak. Thank you. Nah, salah satunya mungkin rangkaian dari kampanye ini hari ini ya, melalui talkshow Ya, Ruang Publik juga termasuk. Baik, benar. dan Ibu Bona, kalau berbicara soal kekerasan seksual terhadap perempuan, ini potret di Indonesia sendiri seperti apa sih, bisa digambarkan untuk lebih meningkatkan kesadaran di masyarakat kita? Nah, tadi Mas sudah sampaikan ya di pembukaan ya, Betul. bahwa satu di dalam tiap tiga perempuan itu mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual ya. Bahkan dari usia Eh, 15 tahun ya, Ibu ya? ada yang lebih rendah, itu Lebih. rata-rata ya, itu Oke. rata-rata. Kalau kita baca bahkan media sendiri banyak melaporkan anak-anak di bawah 15 tahun ya yang mengalami kekerasan seksual, dan ini sebenarnya potret yang bukan hanya di Indonesia tapi global. Data itu diambil dari data global juga. Nah, tapi BPS pun Komnas Perempuan pun membenarkan data tersebut ya. Dan memang sering kali itu yang kita dapat itu adalah tip of the iceberg ya. Jadi puncak puncak gunung esnya saja, karena kenyataannya banyak perempuan dan anak-anak itu seringkali tidak melaporkan Hmm. kekerasan yang terjadi pada diri mereka, atau kalau ada pihak lain yang tahu juga belum tentu juga berani melaporkan. Nah, itu ada beberapa faktor. Pertama adalah takut ya. Kalau dia melaporkan, ini efeknya apa? Oke. Terutama mereka yang berada di dalam perasaan. Kalau dia di bawah umur, lebih lagi perasaan takut itu, ya, karena efeknya tentu dia berpikir panjang kan, gitu. Apa yang bisa terjadi dengan mereka? Kemudian kedua, seringkali tidak tahu informasinya harus sama siapa, Hmm. gitu ya. Kadang-kadang kalau ada pihak yang dia percayai untuk bisa cerita, tapi mungkin hanya berhenti di cerita, karena mungkin pihak yang dia ajak bicara juga belum tentu tahu informasinya gimana sih mereka harus melapor gitu ya. Boro-boro dapat Nah, solusi gitu ya. dan ketiga, memang seringkali prosedur itu, walaupun memang pemerintah sudah melakukan banyak terobosan-terobosan untuk mempermudah, tetapi memang tidak selalu apa namanya demikian ya. Jadi kadang-kadang kan tentu ada beberapa step yang harus mereka lakukan, Hmm. ada visum, ada berbagai hal. Dan mungkin yang paling besar menjadi apa namanya hambatan adalah karena ini terjadi di dalam domain pribadi dan seringkali dilakukan oleh orang yang terdekat. Itu seperti aib ya. Mereka jadi itu perasaannya bermacam-macam. Masa kayak gini diceritain, apakah saya akan dipercayai? Dan Hmm. bahkan kita sering baca ya cerita-cerita di mana anak melaporkan bahwa itu dia mengalami kekerasan seksual dilakukan oleh entah itu ayahnya atau saudaranya, ibunya kadang-kadang tidak percaya. Hmm. Ya, jadi ini Betul. bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, ini merupakan tantangan buat kita gitu, Mas. Oke. Nah, ini kan masih terus terjadi di masyarakat, bahkan secara global gitu ya, apalagi di Indonesia. Kita fokus di Indonesia nih. Belum Ya, lama ini aja kita dengar lah ya, ada yang sampai berupaya mau melakukan aksi bunuh diri karena memang trauma yang berkepanjangan dirasakan oleh seorang anak sekolah. Ini kan miris banget ya Ibu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat, saya mau ngomong aja nih jadi susah nih Ibu, masyarakat ini kenapa? Apa yang salah gitu loh? Apakah tingkat kesadaran di masyarakat ini benar-benar masih rendah sekali atau seperti apa sih, Bu? saya rasa kombinasi ya. Jadi ada kesadaran yang kurang gitu ya, bahwa ini sebenarnya persoalan yang tidak bisa kita biarkan ya. Hmm. Jadi kalaupun kita tahu kadang-kadang termasuk kekerasan terhadap anak lah misalnya ya, banyak-banyak dengar berita seperti itu. Seringkali lingkungan sekitar itu sebenarnya tahu gitu Hmm. ya. Kalau misalnya di dalam program kami misalnya, kita kalau ditanya terbuka tentu tidak ada yang jawab ya. Hmm. Tapi coba kita tanya satu dua orang, tahu nggak di sini ada yang pernah mengalami KDRT atau anaknya mengalami, pasti mereka tahu di lingkungan itu. Sebenarnya tahu Namun ya. tahu gitu. Nah, cuman ya itu, pertama mereka juga mungkin tidak tahu nih mesti lapor kemana ya gitu ya, apakah ke Pak RT atau kemana gitu ya, atau ini yang mungkin lebih parah dan sering, ini kayaknya bukan Hmm. urusan kita deh. Nah, ini segala bentuk kekerasan adalah urusan kita bersama. Nah, Hmm. ini yang kita coba untuk galakkan sekarang. Bahwa pembiaran itu terjadi oleh kita juga, bukan oleh si pelaku saja. Kami pun, kita pun semua mempunyai tanggung jawab. Oke. Kalau kita tahu, kita harus bersuara, ya kan? Karena dengan kita membiarkan,
Bahkan ada beberapa di kelompok-kelompok atau komunitas tertentu di mana kekerasan itu dibiarkan karena memang sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Ya memang perempuannya memang harus dihajar karena dia nggak tahu berkelakuan misalnya gitu ya. Atau ya dia habis pakai bajunya seperti itu sih. Ya wajar lah gitu misalnya. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita lawan, harus kita terus edukasi publik. Ini adalah cara berpikir yang salah dan cara bersikap yang salah. Dan kekerasan apapun alasannya tidak bisa dibiarkan. Nah ini yang kita perlu kayak hari ini nih. Ini merupakan salah satu forum ya Mas. Jadi kita terima kasih juga pada KBR memberikan kesempatan pada kita. Ini edukasi publik harus jalan terus Mas. Kita hanya selama 16 hari ini. Kita harus bersama-sama bersuara dan beraksi tentunya ya. Jangan hanya bersuara saja. Jangan ada lagi pembiaran apalagi di orang-orang terdekat kita. Seperti kalau kita baca headline berita kemarin, hasil olah TKP mahasiswi Unsri korban pelecehan seksual oknum dosen mulai dipaksa hingga ejakulasi. Nah ini kan ngeri banget jadi dari judulnya aja ya Bu, miris gitu loh, prihatin banget. Tapi sebelum kita jeda nih Bu, kita akan bacakan dulu satu pertanyaan. Apakah Yayasan Care Peduli juga mendampingi atau memfasilitasi secara hukum jika ada kasus kekerasan perempuan yang membutuhkannya? Selain edukasi, mungkin sosialisasi juga advokasi terhadap masyarakat. Apakah dilakukan juga oleh Yayasan Care Peduli? Kemudian dari SPB Tobelo, apakah ada langkah yang dilakukan juga untuk menjalin komunikasi dengan lembaga adat, yang mana setiap masyarakat di Indonesia punya adat yang melindungi perempuannya dari sisi adat? Nah, ini lebih menarik lagi, nanti jawabannya, tanggapannya ditunggu setelah jeda ya Ibu ya.